Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arya Setia Pratama, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tutorial penggunaan dari platform Blink, di mana platform Blink ini sendiri merupakan salah satu platform yang sering digunakan dalam project Internet of Things. Nah, video ini juga merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Internet of Things di program studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Nah, tahapan demi tahapan nantinya akan saya jelaskan. Untuk yang pertama yaitu mengenai source code dari project IoT itu sendiri, yaitu project bagaimana nantinya cara kita meremote LED, lampu LED untuk dapat dinyalakan ataupun dimatikan dari jarak jauh. Oke. Nah, seperti ini untuk source code-nya. Pada baris pertama hingga ketiga, ini merupakan salah satu baris yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa variabel, yaitu Blink Template ID. Nah, ID ini dan template name-nya dan token-nya ini nanti disesuaikan dengan Blink atau Blink yang akan teman-teman gunakan. Nanti ketika kita mengenerate suatu template ataupun nanti untuk device di Blink, nanti secara otomatis kita akan mendapatkan template ID dan token-nya. Nah, di sini pada baris kelima dan keenam kita akan menginclude atau memasukkan beberapa library. Yang pertama adalah ESP8266 wifi.h, di mana nanti ini merupakan library yang kita gunakan karena kita menggunakan ESP nantinya, ESP8266 tepatnya dalam proyek kali ini. Nah, kemudian pada baris ke-6, kita akan mengincludekan library yaitu Blink Simple ESP8266, di mana ini merupakan library yang kita gunakan untuk untuk memperoleh apa ya istilahnya akses ataupun function-function yang telah terdapat dalam library untuk penggunaan Blink di ESP8266. Nah, kemudian pada baris ke-9 ini kita akan membuat variabel bertipe data char di mana out di mana nantinya akan berisi mengenai Blink out tokennya. Nah, untuk baris ke-12 hingga ke-13 itu merupakan kode yang digunakan untuk kredensial WiFi, di mana seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk melakukan remote dari jarak jauh, maka perangkat atau ISP yang kita gunakan harus terhubung pada jaringan internet. Nah, jaringan internet yang kita gunakan nanti akan didefinisikan dan dibuatkan variabel dalam baris ke-12 hingga ke-13, di mana SSID WiFi-nya yaitu Kos Kamilia dan passwordnya yaitu kambing berjalan. Nah, pada baris ke-16, di sini nantinya kita akan mendefinisikan beberapa pin yang akan kita gunakan di modul ISP8266-nya. Nah, karena kita menggunakan 8 LED, maka kita membutuhkan 8 pin juga, di mana pin yang akan kita gunakan yaitu digital 1, 2, 3, hingga 8. Nah, kemudian pada baris selanjutnya, pada baris 19 hingga baris ke-23, ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat atau fungsi yang akan mengontrol LED satu virtual pin mengontrol 2 LED. Dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk versi gratis dari Blink, jumlah virtual pin yang kita dapat buat yaitu memiliki batasan ketika kita menggunakan versi gratis yaitu 5 virtual pin. Nah, di sini karena kita membutuhkan 8, saya lebih sederhanakan kembali, saya hanya menggunakan 4 virtual pin, tapi nanti untuk lampunya itu berjumlah 8. Nah, di mana pada baris 19 hingga ke-23, di sini kita akan membuat fungsi blink right, di mana ini untuk virtual pin V0. Nah, di dalamnya saya akan membuat variabel state, di mana nantinya itu akan berisi pemanggilan as_in, di mana itu sebagai integer. Nah, kemudian nanti digital write-nya let pin 0 state mengontrol LED pada D1. Nah, kemudian untuk baris selanjutnya mengontrol LED pada D2. Nah, fungsi-fungsi selanjutnya seperti V1, blink write V2, blink write V3,
itu sama seperti yang saya jelaskan pada blink write v0. Nah, kemudian pada baris ke 43, seperti yang kita ketahui bahwasannya void setup merupakan fungsi yang nantinya akan digunakan ketika perangkat atau modul IoT kita berikan supply daya, maka nantinya fungsi yang pertama kali akan dijalankan yaitu adalah void setup, di mana di dalam void setup untuk proyekan kali ini, yang pertama kali akan dieksekusi adalah terkait inisialisasi pin LED sebagai output. Nah, ini dilakukan oleh pengulangan for pada baris 45 hingga baris 48, di mana pin mode-nya akan dibuat sebagai output. Nah, untuk digital write-nya nanti mulai dari LED mati atau memiliki nilai low di sini. Low. Nah, selanjutnya untuk di bawah dari pengulangan for yang akan dieksekusi selanjutnya adalah terkait nanti bagaimana Blink menghubungkan ke Blink dan WiFi untuk ESP-nya. Nah, jadi di sini ada pemanggilan dari library Blink, Begin, Out, SSID, dan passwordnya. Nah, selanjutnya pada baris ke-54 hingga baris 56, ini merupakan baris untuk melakukan looping. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan salah satu fungsi yang nantinya akan dieksekusi secara terus-menerus, secara bertahap, ketika modul kita tetap nyala seperti itu, yaitu pemanggilan library blink dan run, jalankan proses blink. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin untuk penjelasan terkait source code-nya cukup seperti itu. Nah, mungkin nanti kita harus lakukan terlebih dahulu, yaitu mengverify. Verify. Oke, kita verify teman-teman. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana saya merangkai terkait di hardware-nya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, saya menggunakan beberapa peralatan, beberapa alat dan bahan atau alat. Nah, di sini yang pertama ada breadboard. Ini saya gunakan untuk istilahnya untuk meletakkan komponen-komponen yang lainnya supaya dapat diletakkan secara rapih, secara tersusun dengan lebih mudah nantinya dalam melakukan pemasangan selanjutnya. Nah, saya menggunakan 8 LED, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana untuk tiap-tiap LED-nya nanti saya akan hubungkan dengan pin D1 hingga pin ke D8. D1 nih, D1 hingga pin D8. Oke, nah selanjutnya untuk supply ground, supply energi kan dari pin ini, supply positifnya. Nah, negatifnya nanti saya akan hubungkan ke plat negatif. Ini kabel ini berwarna hitam saya hubungkan ke pin GND, ground. Nah, saya hubungkan ke plat negatif dan LED-nya ini nanti langsung terhubung dengan plat negatif dari breadboard-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya alat yang saya gunakan adalah kabel USB untuk menghubungkan antara komputer yang saya gunakan untuk melakukan coding source code dengan ISP-nya. Saya hubungkan. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan ini USB ke port USB dari komputer kita. Ini saya hubungkan. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan upload ke ISP yang kita gunakan. Ini upload di sini, upload. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk proses penguploadan selesai. Nah, sembari penguploadan selesai, yang perlu kita lakukan adalah men-setting atau membuat dashboard untuk nantinya melakukan remote ISP kita menggunakan Blink Console, di mana Blink ini merupakan platform yang biasa digunakan oleh pengembang IoT untuk melakukan remote dari jarak jauh. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengakses yang namanya Blink Cloud. Blink Cloud. Nah, di sini. Nah, ketika teman-teman belum memiliki device yang teman-teman buat, teman-teman bisa melakukan pembuatan di sini. Nah, di sini ada new device, teman-teman boleh klik new device ketika teman-teman belum pernah membuat device. Nah, kemudian from template.
Nah, nanti teman-teman ikuti saja hingga nanti muncul nih out token-nya, out token dan device-nya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengedit, edit dashboard. Edit, nah developer tools, edit di sini. Nah, kemudian teman-teman nantinya harus yang pertama kali lakukan adalah membuat virtual pin. Nah, virtual pin bisa teman-teman buat di data stream. Kemudian nanti ketika ini belum ada, ini ketika yang lain ini belum ada, teman-teman harus melakukan new data stream di sini, virtual pin. Nah, kemudian berikan namanya, ini pinnya pin virtual berapa. Nah, tipe datanya apa, aliasnya apa, ini harap diisi, nah kemudian di-create. Gitu, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 4 virtual pin, di mana untuk virtual V0, saya akan menggunakan virtual pin tersebut untuk nantinya untuk meremote LED 1 dan 2, V1 LED 3 dan 4, dan seterusnya hingga V3 untuk meremote LED 7 dan 8. Nah, selanjutnya kita perlu ke dashboard. Di sini web dashboard. Nah, kemudian kita menambahkan beberapa switch yang nantinya akan berfungsi layaknya saklar lampu. Nah, kita geser sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan edit. Di sini ada settingnya. Titelnya kita ubah untuk memudahkan melabelnya. Kira-kira ini saklar untuk LED mana aja. Nah, ini LED 1 dan 2. Data streamnya teman-teman pilih. Sesuaikan dengan konsepan awal tadi. Untuk V0 itu untuk 1 dan 2, LED 1 dan 2, dan seterusnya. Nah, labelnya kasih on, off. Kemudian ini label posisinya teman-teman bebas mau pilih di sebelah kiri atau kanan, kemudian klik save. Seperti itu. Nah, lakukan hingga terdapat 4 saklar di sini. Nah, oke, kita kembali lagi untuk settingnya cukup seperti itu. Kita kembali lagi ke device kita. Nah, ketika device tadi kan sudah saya lakukan uploading ya teman-teman. Nah, ketika emang sudah bisa digunakan device kita, nantinya di sini akan keluar keterangan, yaitu bahwasanya status dari device atau IoT kita adalah sedang online. Online ini berarti device kita telah terhubung ke internet seperti itu. Nah, jadi ketika di sini, nah, masih kurang terlihat. Sebentar, teman-teman. Jadi ketika nantinya jadi seperti ini. Ini kan LED-nya masih belum menyala ya, kawan-kawan teman-teman. Nah, ketika nanti saya akan melakukan klik di bagian sini, LED 1 dan 2 menyala, maka LED 1 dan 2 akan menyala secara jarak jauh. Nah, ini LED 1 menyala karena terlalu silau, makanya kurang terlalu silau, jadi tidak terlalu jelas. Nah, kemudian untuk selanjutnya, coba kita menyalakan LED 3 dan 4-nya. Nah, menyala. LED 5 dan 6, nyalakan. LED 7 dan 8, nyalakan. Oke, semuanya menyala teman-teman. Semua bekerja dengan baik. Oke, saya matikan kembali semuanya. Oke, ini ketika kita menggunakan dashboard pada website, pada Blinkcloud. Nah, ketika kita menggunakan handphone, kita bisa menggunakan handphone juga. Sebelumnya kita harus mendownload aplikasi yang bernama Blink di Play Store ataupun di iOS di App Store-nya. Nah, kita cukup ke Play Store, kita download aplikasinya, dan kemudian nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ini saya perbesar terlebih dahulu. Oke, tampilannya seperti ini. Dashboard awal seperti ini, saya cerahkan terlebih dahulu. Oh, terlalu cerah ternyata. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, kita perlu melakukan ini, penyetikan dashboard seperti yang saya lakukan di laptop. Jadi, kita buat device, kemudian nanti di sini kita akan menambahkan beberapa fitur, yaitu ada saklar, ada switch di sini ada, tapi tidak ada switch kalau di handphone adanya button, tapi bisa kita setting
bagaimana nanti button tersebut bekerja layaknya switch. Nah, di sini ada empat button, di mana dari 4 button ini akan digunakan untuk meremote 8 LED, di mana button pertama untuk LED 1, 2, dan terakhir untuk 7 dan 8. Nah, ketika saya klik salah satu buttonnya, misal saya klik button untuk LED 1 dan 2. Nah, maka akan menyala. LED 1 dan 2, 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 6 maksud saya, 7 dan 8. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi, ketika handphone kita berada di jarak jauh, tapi tetap terhubung dengan internet, dan IoT kita terhubung dengan internet, kita bisa mematikan atau menghidupkan lampu layaknya saklar jarak jauh. Seperti itu teman-teman. Jadi, ini hanya sebagai apa ya istilahnya, proyek coba-coba untuk proyek nanti di dalam dunia nyatanya. Teman-teman bisa terapkan di berbagai bidang, terapkan dalam berbagai hal, sepertinya ada lampu otomatis, terus nanti teman-teman harus menghidupkan AC dan lainnya, semua perabotan rumah itu secara otomatis. Teman-teman bisa melakukan dengan cara seperti ini. Kita hidupkan, matikan, seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasannya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.